Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Uh, Kelompok kami akan mempresentasikan tadi case tentang keterlibatan Indonesia dalam pemulihan ekonomi global melalui G20 dan ASEAN. Kelompok kami terdiri dari Ainila Nisa Fikri, Azura Khairunisa, Mariski Yanti Anissa, dan saya sendiri Satu Nabila Aisyah. Next. Alasan pemulihan topik. Jadi, COVID-19 ini merupakan masalah kesehatan global yang hingga saat ini masih menjadi fokus bagi seluruh negara. Pada 30 Januari 2020, COVID-19 ditetapkan menjadi Emergency of International Concern kesehatan masyarakat. Kebijakan lockdown dilakukan oleh berbagai negara untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih lanjut, sehingga aktivitas ekonomi terhambat dan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi dunia ke depan, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pandemi COVID-19 akan berdampak buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia pada tahun ini, karena terjadi seiring dengan penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan. Dunia bisnis dan pemerintah setiap negara dihadapi oleh tantangan untuk mengatasi pandemi COVID-19 secara tepat, cepat, dan adaptif dengan memenuhi tujuan membangun pemulihan sosial dan ekonomi. Karena ketidakpastian yang meluas dan keadaan baru ini, pandemi membuat ekonomi global mengalami penurunan yang sangat signifikan yang mengakibatkan jatuhnya harga saham terbesar sejak krisis keuangan 2008. Meski hingga saat ini kasus COVID-19 masih meningkat, di tahun kedua ini sudah mulai terlihat pemulihan ekonomi di beberapa negara secara perlahan. Walaupun begitu, sebagian besar negara maju tetap akan mengalami kerugian PDB, sementara beberapa negara diperkirakan masih akan tumbuh. Dengan situasi global di mana saat ini setiap negara termasuk Indonesia sedang berada di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi, Indonesia turut berpartisipasi dalam misi pemulihan ekonomi secara global dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan G20. Indonesia merupakan anggota dari kedua organisasi tersebut, di mana saat ini kedua organisasi sudah melakukan perencanaan pemulihan ekonomi global. Sebagai anggota aktif, Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memulihkan sektor perekonomian global yang saat ini masih terkena dampak pandemi. Bentuk keikutsertaan Indonesia dalam pemulihan ini dapat dilihat dari kehadiran Indonesia di konferensi G20 dan ASEAN dalam pembahasan pemulihan ekonomi global. Dengan dipilihnya topik peran Indonesia melalui ASEAN dan G20 untuk pemulihan ekonomi global ini diharapkan akan memberi wawasan mengenai Indonesia sebagai negara aktif yang berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi global pasca pandemi melalui organisasi multilateral, serta dapat memberi perspektif Indonesia dalam menghadapi masalah pemulihan ekonomi global. Topik ini menarik untuk dibahas karena jika berbicara tentang pemulihan ekonomi global, Indonesia mungkin tidak bisa memiliki impact yang begitu besar. Namun, dengan menggunakan akses Indonesia melalui ASEAN dan G20, maka Indonesia dapat berpartisipasi dalam proses pemulihan ekonomi global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas. Kerjasama ASEAN dan G20 untuk pemulihan ekonomi selama masa pandemi. China merupakan negara yang dapat dikatakan berhasil dalam mengatasi penyebaran virus corona ini. Maka dari itu, keberhasilan tersebut berimplikasi pada peningkatan ekonomi. Ekonomi China tumbuh sebesar 4,9% antara Juli dan September. Dan hal ini berimplikasi pula terhadap pertumbuhan ekonomi di negara lain. Untuk memulihkan keadaan ekonomi, negara-negara di ASEAN meluncurkan berbagai kebijakan ekonomi sejak Februari 2020 yang dapat digolongkan menjadi 5 hal. Pertama, intensif pajak bagi bisnis terdampak, khususnya UMKM. Kedua, subsidi seperti bantuan tunai, diskon tagihan listrik, hingga insentif tambahan bagi mereka yang bekerja di sektor kesehatan. Ketiga, penanggungan pembayaran pajak atau pinjaman. Keempat, pembebasan biaya atau penerapan biaya yang lebih rendah dari pemerintah. Kelima, Bank Sentral menerapkan kebijakan penurunan suku bunga dan membeli surat berharga atau obligasi pemerintah. Adapun kebijakan fiskal dan moneter yaitu dengan cara Bank Sentral di negara-negara di ASEAN menerapkan kebijakan pemotongan suku bunga, pengurangan rasio cadangan, dan pembelian aset untuk mempertahankan stabilitas keuangan, menjamin likuiditas dalam sistem, dan menurunkan biaya kredit. Next. Di luar koordinasi internal ASEAN bekerja sama di bidang keuangan dengan ASEAN Plus 3,
di mana ASEAN Plus 3 telah bekerja sama dengan Chiang Mai Initiative Multilateralization untuk memperkuat mekanisme pengaturan pertukaran berbagai mata uang untuk menyediakan likuiditas jangka pendek kepada anggota pada saat dibutuhkan. Kebijakan perdagangan selama masa pandemi, negara di ASEAN menerapkan pembatasan ekspor dan pelonggaran impor barang dan jasa yang terkait COVID. Kebijakan tersebut yaitu pengurangan tarif atau biaya masuk fasilitas perdagangan dan pembatasan ekspor. Lalu untuk pertemuan KTT G20, pada pertemuan ini menghasilkan atau mengesahkan dokumen Leaders Declaration of G20 Rio Summit. Dalam pertemuan ini menghasilkan pembahasan isu-isu G20 melalui 2 jalur, yaitu jalur Finance Track dan jalur Sherpa Track. Kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan terdapat pada bagian Finance Track. Sementara isu lainnya seperti energi, pembangunan, perdagangan, pariwisata, lingkungan hidup, dan lain-lain dibahas dalam Sherpa Track. Selain itu, G20 menyepakati perpanjangan implementasi Debt Suspension Service Initiative sampai Juni 2021. Kesepakatan ini yaitu untuk penundaan kewajiban utang melalui DSSI untuk memberikan ruang bagi negara-negara miskin atau low income country untuk menangani dampak sosial, kesehatan, dan ekonomi dari pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk menganalisa case study topik kami ini, kami menggunakan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme memiliki fokus utama di mana yang pertama adalah siapa aktor yang berperan, yang dapat terdiri dari negara, MNC, NGO, dan juga individu yang sebenarnya memiliki power yang cukup kuat, serta apa identitasnya dari aktor tersebut. Teori konstruktivisme menganalisis tindakan seorang aktor yang berpacu pada latar belakang ide yang berasal dari identitas aktor tersebut. Konstruktivisme telah dijelaskan oleh Bloom yang diartikan bahwa fokus dalam memahami dinamika yang diperankan oleh ide, nilai, norma, serta identitas dalam sebuah proses serta hasil politik. Pendapat ini juga didukung oleh O'Brien dan William yang menyatakan bahwa teori konstruktivisme berpendapat jika nilai dan norma merupakan identitas yang merupakan dasar dari terbentuknya kepentingan dari seorang aktor. Jika dapat kita lihat, ontologi dari konstruktivisme adalah faktor merupakan membentuk seorang adalah identitas, kepentingan, dan institusi. Sedangkan pada epistemologinya, dia adalah melakukan pendekatan dengan cara mengetahui ide yang dimiliki seorang aktor yang dianggap sangat penting untuk memahami tujuan yang mendorong aktor tersebut dalam melakukan suatu tindakan. Next. Konstruktivisme itu menjelaskan bagaimana cara para aktor memandang dunia yang dipengaruhi dengan terbentuknya identitas aktor serta gagasan kepentingan nasional yang dimiliki dan biasanya disebut sebagai idealisme. Hal ini dapat terlihat dari terjadinya kerjasama antar aktor yang disebabkan oleh adanya kesamaan identitas serta perspektif terkait suatu hal. Hubungan kerjasama itu terjadi oleh adanya kontrak sosial yang menyebabkan hubungan antar aktor bersifat dinamis. Dinamis ini dapat berimplikasi baik atau buruk. Jadi jika sudah tidak ada kesepakatan antar kedua aktor untuk bekerja sama atau mengakui suatu perjanjian yang didasari oleh pemikiran sama, maka kontrak sosial dianggap sudah tidak ada lagi. Tujuan dilakukannya kerjasama diuntukkan untuk mendapatkan social gains. Dikarenakan dalam struktur internasional tidak hanya dipengaruhi unsur material saja, melainkan juga unsur non-material seperti hubungan antar manusia, kerjasama dengan negara lain, pertukaran budaya, teknologi, hingga ilmu. Jika tidak ada kesamaan perspektif yang menjadi motivasi para aktor tersebut untuk bekerja sama, maka cenderung akan sulit menjalin hubungan bagi teori konstruktivisme yang disebut sebagai interpretivism. Berdasarkan perspektif aktor tersebut, konsep realita yang digunakan didasari oleh perspektif sosial dan tindakan seorang aktor tersebut. Untuk selanjutnya akan lanjut. Lalu kekurangan dari teori ini adalah pertama, ini dianggap terlalu menekankan kepada sifat pergeseran realitas sosial yang jika dibandingkan dengan pendekatan lainnya dianggap kurangnya konservatif. Yang kedua, teori konstruktivisme ini terlalu fokus terhadap ide. Jika kita lihat ide ini jelas penting, tetapi dunia terdiri dari banyak
banyak kendala dari faktor eksternal seperti ekonomi, teknologi, dan kendala kuat lainnya yang dapat membatasi kebijaksanaan dan kepraktisan ide dan konstruksi sosial tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan teori dalam case study. Yang pertama ada Indonesia bersama negara ASEAN dan G20 memiliki gagasan ekonomi yang sama. Dikarenakan teori konstruktivis itu fokus kepada ide dan perspektif aktornya, maka persamaan itu terkait dengan upaya memulihkan ekonomi yang terjatuh disebabkan adanya pandemi COVID-19. Hal itu juga memberi dampak yang kurang baik ke sektor ekonomi dalam skala global. Diketahui jika antar negara memiliki persamaan perspektif dan gagasan ekonomi, maka akan mudah melakukan kerjasama dengan tujuan yang sama. Dalam kasus ini adalah mewujudkan pemulihan ekonomi global. Karena di masa pandemik, semua negara yang terlibat berusaha yang terbaik untuk pemulihan ekonomi negara mereka. Selanjutnya, G20 dan ASEAN memiliki pengaruh yang besar terhadap situasi global. Sebagai negara anggota organisasi multilateral seperti G20 dan ASEAN, di mana keduanya memiliki pengaruh yang besar terhadap berbagai situasi global, Indonesia dapat berkontribusi dalam perwujudan pemulihan ekonomi global yang berdampak pada stabilitas ekonomi global dalam waktu panjang bersama dengan negara-negara lainnya atas dasar idealisme dan perspektif yang sama mengenai dampak pandemi terhadap sektor ekonomi yang sesuai dengan perspektif konstruktivis. Selain berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi global, Indonesia dapat menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pembenahan ekonomi domestik. Begitu pula dengan kontribusi Indonesia dalam pemulihan ekonomi berdasarkan idealisme dan perspektif yang sama. Kemudian ada social gain sebagai salah satu keuntungan kerjasama dalam pemulihan ekonomi global. Tujuan dilakukannya kerjasama antar para aktor ditujukan untuk mendapatkan social gains terkait keterlibatan Indonesia pada pemulihan ekonomi global melalui ASEAN dan G20. Karena pada struktur internasional tidak hanya dipengaruhi oleh unsur material saja, Indonesia juga mendapatkan keuntungan unsur non-material seperti hubungan kerjasama dengan negara lain, adanya hubungan antar manusia yang memungkinkan untuk membawa Indonesia ke perekonomian yang lebih baik. Pertukaran gagasan antar negara juga memberikan social gains berupa ilmu untuk Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya katakan adalah banyak negara mengalami kerugian besar dan mengharapkan pandemi cepat berlalu. Dengan menggunakan teori konstruktivisme, dapat diketahui serta perspektif yang dimiliki Indonesia dengan negara lainnya terkait perekonomian di masa COVID-19. Karena memiliki ide dan perspektif yang sama, maka kerjasama yang dilakukan aktor-aktor negara ASEAN dan G20 terkait pemulihan ekonomi global dapat terjalin. Indonesia memiliki persamaan motivasi dengan tujuan memperbaiki kondisi ekonomi baik secara regional maupun global dengan negara lain. Dengan adanya keselarasan ini, maka proses pemulihan kondisi perekonomian baik secara regional dan internasional dapat berjalan, dan aktivitas ekonomi global dapat kembali normal. Sekian yang presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.